kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, serta khususnya ini untuk para tamu-tamu Allah diberikan kesempatan untuk menjadi tamu menikmati hidangan jasmani dan rohani kelak insya Allah di Baitullah. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, pada hari ini kita akan mengadakan pengajian khusus untuk memberikan pelepasan gitu, memberikan uh, sambutan dan pelepasan untuk teman-teman kita dari PCIM Jerman yang alhamdulillah tahun ini diberikan Allah kesempatan untuk menjadi tamunya di ibadah haji kelak. Pada hari ini sebelum kita mulai akan dibacakan tilawah oleh Mbak Nisrun Latifah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. Kepada Mbak Nisrun, saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah,
berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Nisrun untuk bacaan Al-Quran dan sari tilawahnya. Berikutnya adalah sambutan dan nasihat dari Ketua Majelis Kader Pusat Muhammadiyah, Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan, SIP MSI, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Gus Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat di Indonesia. Habis dari Jerman beberapa pekan lalu. Silakan Gus Bahtiar, ini ada teman-teman kita dari PCIM Jerman 5 orang yang akan hadir, yang akan berangkat insya Allah tahun ini. Ada Mas Ervan Nurtawab, Mas Yuval Yono, Mbak Irma Ahmad, Mbak Ria Tristia, dan Mas Kurnia Putra Wijaya. Ini mudah-mudahan mereka jadi haji hajah mabrur-mabrurah. Silakan Gus Bahtiar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bini'amatillah la khola wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah pada kesempatan sore hari ini waktu Indonesia dan pagi hari mungkin waktu di Jerman Raya dan sekitarnya. Senang sekali tentu bisa bersilaturahim melalui fasilitas teknologi informasi telekonferensi video, sehingga jarak, ruang, dan waktu menjadi tidak ada masalah untuk bisa bertemu dan silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini sesuai dengan ajaran yang kita yakini bersama, mudah-mudahan barang siapa yang mengamalkan silaturahim, maka Allah akan memanjangkan umur kita dan Allah akan meluaskan rezeki kita. Yang kami hormati pimpinan PCIM Jerman Raya yang berbahagia, Pak Ustadz yang sedianya menyampaikan tausiah khusus lepasan haji, dan calon tamu-tamu Allah, ya, jamaah haji yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat ke Tanah Suci untuk menggenapkan Islamnya, menyempurnakan Islamnya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan yang tentunya adalah bisa beribadah sesuai syariat dan khusyuk sehingga bisa menjadi haji dan hajah yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, atas nama pimpinan Muhammadiyah, kami selaku Ketua Majelis Kader tentu menyambut baik fasilitasi daripada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di dalam
memberikan dukungan moral, memberikan dukungan spiritual kepada jamaahnya, warga Muhammadiyah, umat Islam yang ada di Jerman yang pada saat ini akan melaksanakan ibadah haji. Perlu kami sampaikan, salah satu amal sosial Islam yang menjadi kebiasaan yang dipelopori oleh Muhammadiyah itu adalah terkait dengan tata kelola haji. Muhammadiyah di awal-awal berdirinya itu, kalau kita baca sejarah, menginisiasi proses pemberangkatan haji secara kolektif, bahkan sampai menyewa kapal untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Mungkin sekarang termanifestasi dalam biru-biru umroh dan haji. Sekarang kalau kita mau umroh di Indonesia ya, haji di Indonesia yang haji non reguler itu menggunakan jasa tour and travel ya. Nah itu mungkin masyarakat belum tahu, belum sadar bahwa yang seperti ini dulu diinisiasi, dipelopori oleh Muhammadiyah. Karena menjamurnya banyak sekali lembaga dan biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia, Muhammadiyah perlu melakukan penguatan tata kelola, bahkan mengorganisir proses penyempurnaan ibadah jamaah-jamaah umat Islam Indonesia, bahkan warga Muhammadiyah yang ingin menunaikan umroh dan haji, dibentuk dengan yang namanya Lembaga Haji dan Umroh. Lembaga Haji dan Umroh itu dibentuk secara khusus sebelum Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2002 di Surakarta. Jadi beberapa tahun sebelum Muktamar, di periode pertama Pak Haidar Nasir itu membentuk Lembaga Haji dan Umroh dan mengesahkan Lembaga Biro Perjalanan Haji yang resmi di bawah PPM Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta dan yang kedua ada di Surabaya, seperti itu. Dan ada banyak sekali KBIH termasuk KBIH yang dikelola oleh KBIH Aisyah itu dalam proses pendampingan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perenungan untuk Bapak Ibu yang ada di PCIM yang ada di luar negeri, di Jerman, bisa menginisiasi lembaga tour and travel atau lembaga umroh yang memfasilitasi umat Islam di Jerman untuk melaksanakan ibadah umroh. Fasilitasi yang tidak hanya fasilitasi akomodasi, transportasi, tapi juga fasilitasi proses peribadatannya, pendampingan ibadah selama di Tanah Suci, baik di Makkah dan di Madinah dan di tempat-tempat lain. Ketika saya melaksanakan ibadah umroh ya, datang pertama saya terinspirasi karena waktu saya umroh pertama yang mendampingi, yang menjadi mutawif saya itu, walaupun saya sudah tahu ilmu dan tata cara umrohnya, cuman belum pernah melaksanakan umroh, tapi pendamping lapangan, pendamping ibadah saya itu bukan warga Muhammadiyah, bukan Ustadz Muhammadiyah, bukan Kiai Muhammadiyah, tapi Kiai sebelahnya itu jauh sekali. Lah, padahal di Saudi, di Madinah, saya ketemu sama adik-adik saya yang kuliah di sana.
di Mekah. Saya setelah 3 hari di Mekah baru berani kontak teman-teman PCIM. Karena nanti kalau kontaknya sebelum saya berangkat, nanti takutnya dibuatin banyak acara. Nanti saya tidak jadi umroh, malah diajak tawaf kemana-mana, tidak hanya tawaf di Ka'bah. Maka hari keempat saya baru kontak. Adik-adik PCIM, saya sekarang di Mekah, nginep di apa itu, di hotel sekitaran Ka'bah. Kebetulan saya dulu nginep di Hilton di pelataran itu. Nah, itu saya ketemu sama anak PCIM. Saya beri masukan pada teman PCIM, Mas, saya itu kurang begitu ngesul. Ibadah saya tidak didampingi oleh anak-anak saya sendiri yang ngerti agama. Anak-anak Muhammadiyah yang soleh dan alim ini, tapi didampingi oleh orang lain. Coba kalau kalian itu menjadi mutawif jamaah-jamaah Muhammadiyah dan Aisyah. Saya rela bayar lebih mahal kok, asal yang mendampingi kalian. Saya lebih nyaman, saya lebih merasa bahagia, dan saya rela ridho kalau harus bayar lebih, toh karena nanti untuk anak-anakku juga. Paling saldonya untuk menggerakkan PCIM, untuk berdakwah, kan saya senang seperti itu. Cas aja lebih mahal, nggak apa-apa. Saya nggak akan, kami mungkin warga Muhammadiyah nggak akan ngedumel. Karena dibilang aja diakadin, nanti sisa lebihnya untuk kas PCIM ya Bapak Ibu. Lah siapa yang nggak ridho? Nah seperti itu, saya sampai usul buatlah itu lembaga pendamping haji umroh baik yang di Saudi, yang di Mekah dan di Madinah begitu. Nah saya sedikit provokasi seperti itu. Termasuk di Jerman itu Bu Diah dan Bapak Ibu yang lain. Nah, biasanya ibu-ibu itu lebih progresif biasanya. Nah, itu kalau muslim di Frankfurt dan sekitarnya banyak, kalau mau umroh dikolektifkan saja, Bu. Nanti berangkat bareng-bareng, nanti kontak PCIM, nanti saya bantu kontak, tolong jamaah umroh atau hajinya besok ditengok oleh PCIM. Atau dia dengan pertemuan jamaah haji Muhammadiyah, pertemuan akbar di mana begitu, bisa. Atau nanti ditengok jamaah haji jamaah Muhammadiyah dari Jerman, nanti disapa dan di itu. Nah begitu. Jadi kalau permintaan atau demandingnya di Jerman banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, PCIM bisa mengelola khusus, bahkan karena sudah resmi Muhammadiyah di sana bisa membuat amal usaha biro jasa tour and travel umroh under PCIM Jerman Raya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu program unggulan, nanti sinergi dan kolaborasi dengan anak-anak kita yang sedang belajar, studi, atau yang sudah residen di Arab Saudi. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, itu pengantar yang untuk PCIM. Ya. Sedangkan untuk teman-teman saudara-saudaraku yang hendak berangkat haji, Bapak Ervan, Mas Juvalyono, Mas Kurnia Putra, Bu Irma, dan Bu Ria, pesan saya ketika melaksanakan haji umroh, Bapak Ibu adalah salah satu manusia yang terpilih, dipanggil oleh Allah, diberi kesempatan, baik kesempatan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta, bisa melaksanakan ibadah haji, karena tidak semua bisa
mendapat kesempatan ya, ada orangnya itu sehat tapi tidak ada harta, ada harta dan sehat, waktunya yang nggak ada. Kayak haji di Indonesia itu entah kapan. Saya daftar itu sejak tahun 2010-an itu. Sekarang sudah beralih menjadi puluhan itu. Jadwalnya belum jelas. Udah 10 tahun daftar tapi berangkatnya belum jelas. Lama sekali. Ya nanti mungkin saya berangkat haji regulernya itu anak saya sudah ningnong ninggung alias sudah menyempurnakan Islamnya alias berkeluarga bin menikah. Nah, sudah jadi mbah-mbah baru naik haji karena antrinya di atas 30 tahun. Beruntung yang berada di Jerman mungkin bisa shortcut ya, bisa shortcut ya, daftar sekarang besok berangkat. Nah, di Indonesia juga bisa juga daftar sekarang besok berangkat. Nah, gitu. Tapi biayanya seharga Pajero Sport alias Fortuner yang terbaru. Nah, itu ya bagi orang-orang yang gajinya euro mungkin yang bisa cepet ya. Kalau gajinya masih Rp alias rupiah, UMR seperti di Yogyakarta itu mungkin butuh waktu yang sangat lama seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai umat pilihan, the chosen people, atau dalam bahasa Quran itu khairu ummah, umat terbaik yang dipilih Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, melengkapi Islamnya atau menyempurnakan rukun Islam. Ya. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dalam jamaah Zoomiyah pada hari ini bisa segera dipanggil Allah, bukan dipanggil untuk kembali, tapi dipanggil untuk menyempurnakan agama Islam, menunaikan ibadah haji. Ini Ustadz Alda udah senyum-senyum, saya nggak enak, ini apa kelamaan atau gimana saya menyampaikannya. Padahal saya belum berpesan-pesan khusus kepada calon jemaah hajinya. Jadi pesan saya nanti dilengkapi Ustadz Alda nggih. Pertama, ibadah haji, luruskan niatnya, ikhlaskan niat, jauhkan dari sifat pamer, riya. Era media sosial, era digital itu godaan terbesar itu sekarang jempol. Jempol tangannya, smartphone yang selalu nempel di jempol itu, jempolnya itu mudah-mudahan bisa diatur, dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terpleset mengotori niat ikhlas di dalam ibadah. Karena nanti kalau nggak sadar itu jempolnya bisa posting. Nah, antara mengabarkan sama riak itu kadang-kadang sulit, Bu. Bapak nanti buat status landing di Jeddah, sedang berada di Raudhah nih gitu. Ini antara riak ya, syiar atau pamer kuadrat itu beda. Ini kadang-kala yang bisa mengotori niat ibadah ya, bisa menghapus pahala-pahala itu karena tercampur dengan yang namanya silly mistake-nya, karena jempolnya itu tidak sadar, tidak kuasa untuk segera memposting, mengabarkan, tapi jatuhnya ria atau pamer. Wah, mentang-mentang di Raudhah itu sedang di Multazam nih, persiapan untuk tawaf, persiapan untuk sa'i. Ini yang baca statusnya atau baca medsosnya jadi anget ya, jadi iri. Nanti temennya malah kena penyakit hati.
Wah, enggak ya, mentang-mentang haji, oplat, upload, ya gitu. Itu malah bisa jadi apa ya, menimbulkan penyakit hati saudara-saudara seiman dan seperjuangan di Jerman Raya. Kalau kami di Indonesia udah biasa dengan godaan-godaan penyakit hati seperti itu karena ngampetnya 35 tahun untuk berangkat. Ngampet dari daftar untuk berangkatnya 35 tahun. Apalagi yang di Sulawesi itu. Ya, daerah yang Nisrun itu, Mbak Nisrun yang baca Quran tadi itu. Bah, itu bisa sampai 50 tahun alias setengah abad baru bisa berangkat. Daftar haji umur 40 tahun, 50 tahun lagi baru bisa berangkat, bayangkan umurnya berapa? 90 tahun. Itu kalau masih hidup, dia itu sudah tidak hanya punya cucu, punya cicit. Begitu. Orang Jawa bilang sudah punya canggah, bahkan waring seperti itu. Ya, ini tantangan buat Ustaz Alda harus lebih lucu daripada saya nanti waktu ngisi ya. Terus jadi mengikhlaskan niat ya jamaah haji saudara-saudara pengurus PCIM harus beda. Jamaah haji, jamaah Muhammadiyah harus beda dengan jamaah haji yang lain. Bedanya apa? Dari pertama niatnya diikhlaskan, ya, dikuatkan betul, ditahan betul jempolnya, jangan sampai sering-sering update status, sering-sering posting, nanti takutnya tergelincir di dalam ria. Fotonya disimpan saja di galeri, kalau mau cetak besok dicetak setelah pulang kalau untuk kenang-kenangan, ya, biar agak-agak punya memori begitu. Ini yang berangkat ada yang dengan pasangannya enggak ini? Atau masih single semua? Ada Pak, yang Mbak Ria dan Mas Kurnia itu suami istri. Wah, ini ya besok di cetak nih yang ada di galeri dipasang nggak apa-apa ya nanti untuk apa itu untuk kenang-kenangan kalau pernah romantis ya, tidak hanya makan bareng tapi ibadah hajinya bareng ya, dibuat kayak romantis kayak lagu-lagu itu loh, apa itu yang ngiringi backsound dan gambar-gambar romantis apa itu ya, saya sering dengar itu kadang-kadang romantis lagunya apa saya nggak apa, tapi kadang-kadang dengar saja, mungkin yang muda-muda tahu. Jadi begitu yang pertama. Yang kedua, perbanyak kalau bisa ibadahnya, ibadah yang utama yang merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi. Ya, kalau yang berangkat bisa baca himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang bab haji. Nah, nanti kalau nggak ada hard printnya, hard copy-nya bisa di download ya. Nah, di pusat tarjih Muhammadiyah tuntunan haji dibaca-baca supaya ibadahnya itu berdasar pada sunnah yang makbulah seperti itu. Yang ketiga itu sebisa mungkin menjauhi kemaksiatan. Godaan haji umroh itu ya bagi yang bawa pasangan ya, itu acap kali juga pasangannya sendiri loh yang menjadi apa namanya barrier atau menjadi penghalang kita beribadah. Bisa jadi tidak jadi romantis malah udur wae. Mau sa'i udur, mau tawaf udur, mau ke masjid udur. Wah, jadi bisa cekcok kalau nggak hati-hati itu, ya. Kalau nggak hati-hati itu kadang-kadang godaannya pertama mungkin rombongannya, kedua mungkin hotelnya, ketiga mungkin makanannya yang nggak cocok, keempat mungkin macam-macam masuk pasangan kita bisa menjadi godaan. Banyak-banyak istighfar ya, yang bawa pasangan bisa jadi orang yang terdekat itu bisa menjadi penguat ya, penopang, tapi juga
bisa menjadi penghalang. Jadi yang pasangan dikuatin sabarnya, ya, dikuatin yang namanya proses mengalahnya saja. Kalau istrinya lagi gerasa gerusu, kalau istrinya lagi bawaannya bad mood macam-macam, suaminya yang istighfar, yang sabar, banyak ngalah, seperti itu. Begitu juga istrinya juga banyak ngalah. Kalau rebutan ngalah itu akan enak. Wah, suaminya pengen ibadah, istrinya pengen belanja. Wah, ini ibadah dulu atau belanja dulu? Kadang-kadang itu jadi jadi masalah peruduran alias percekcokan, perdebatan antara suami dan istri ketika di tanah suci. Karena di sana itu banyak sekali nanti tawaran-tawaran belanja, perhiasan, makanan, apa-apa. Karena jarak antara akhirat dan dunia di Mekah itu dekat sekali. Wong habis toa keluar sedikit langsung mall, langsung makanan, langsung tawaran. Jokowi, Prabowo, Luna Maya dan macam-macam itu banyak sekali. Syahrini ya gitu-gitu. Apa itu Syahrini itu? Nah, gitu. Jadi banyak sekali ya. Ya itu begitu. Jadi banyak mengalah, banyak sabar, jauhi potensi-potensi yang bikin maksiat termasuk penyakit hati. Jangan terlalu banyak batin-batin yang tidak perlu dibatin. Pokoknya dinolkan saja, dinetralkan. Nah, kalau nanti di sana balasannya dekat sekali. Waktu saya umroh sama istri saya sudah bolak-balik keluar jalan itu. Janjian sama saya sampai cengklungan. Ternyata istri saya itu keluar dari pintu yang berbeda, dia putarnya jauh sekali. Lah kok bisa? Tinggal lulus mak jedet sampai di pintu perjumpaan seperti sedia kala kok harus muter-muter kayak kemidi puter. Mungkin ada tanya-tanya, apa ada terbesit dalam hatimu perasaan? Cuma situ aja dekat katanya gitu. Nanti juga sampai ternyata sama malaikat diputar-putarkan Masjid Nabawi itu sampai puncang itu. Nah, mungkin karena ada perasaan dalam hatinya itu yang entah perasaan nggak baik, entah sifat rasa sombong dan sebagainya itu langsung dibalas sama Allah di sana. Sering kita buktikan, setiap orang pasti akan punya pengalaman spiritual seperti itu. Nah, terus yang keempat, perbanyak sabarnya. Sabar itu banyak orang di sana, banyak keruwetan ya, tata kelola manajemen haji ngamuk, si orang jutaan itu macam-macam, hawanya panas, antriannya disobot, makanannya kurang, makanannya nggak cocok di lidah, kelakuan jamaahnya macam-macam gini gitu, ada yang ya saya nasi itu godaannya nanti banyak, itu perlu banyak dilatih kesabarannya ya. Nah itu selain istighfar, banyak bertobat, mohon ampun pada Allah, itu menjadi salah satu kunci kelancaran di dalam pelaksanaan ibadah haji besok. Mudah-mudahan pesan khusus untuk jamaah haji di Jerman Raya ini bisa nanti menjadi pengingat ataupun bisa menjadi rujukan ataupun antisipasi supaya nanti di sana bisa beribadah lancar, dimudahkan dan khusyuk menjadi haji mabrur, dan titip doa untuk kita semuanya, mudah-mudahan juga bisa segera melaksanakan ibadah haji. Titip doa umat Islam seluruhnya yang ada di Indonesia dan umat Islam khususnya yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Palestina, umat Islam di sana, umat Islam yang sudah terlatih kesabaran dan ketabahannya itu bisa semakin tabah dan kuat menghadapi berbagai macam cobaan. Terima kasih.
atas waktu yang diberikan Budiah dan teman-teman PCIM yang ada di Jerman. Suatu kehormatan, suatu kegembiraan yang tiada tara saya diberi kesempatan untuk bisa menyapa, bersilaturahim dalam forum yang sangat baik ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan menyerobot waktu yang diberikan yang seharusnya bisa lebih singkat, ini kok malah panjang, kali lebar, kali tinggi. Mudah-mudahan dibesarkan pintu maaf dari Bapak dan Ibu semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Bahtiar untuk tausiahnya, untuk sambutannya, dan remindernya nih untuk para jamaah haji untuk meluruskan niat dan memperbanyak sabar, itu yang tadi saya tangkap ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, agenda kita adalah tausiah oleh Ustadz Alda yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Alda. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi sehat-sehat. wabarakatuh. Ini inti tausiahnya ini. Saya tadi cuma mengantar. Sudah diambil Gus Bah tadi. Saya ikut Silakan. mendengarkan ya Ustadz. Silakan Ustadz Alda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafa 'ala nabiyyina al-mustafa fa man ittaba al-huda fahtada. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita diberikan Allah karunia untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya sebenarnya kangen sekali kumpul PCIM ya. Tapi sebenarnya ini mungkin saran buat kita semua juga. Saya lebih kangen kumpulnya itu offline gitu. Jadi bisa kemana-mana. Jadi semoga nanti kalangan teman-teman teman-teman Muhammadiyah dari dimanapun berada, nanti kita punya kesempatan untuk bisa kumpul bareng, silaturahim bareng. Bagaimanapun bagusnya online itu tidak bisa menggantikan nikmatnya offline lah. Bareng kumpul bareng. Apalagi kalau sampai ngundang Gus Bah ya. Jadi bisa jalan-jalan lagi ke Jerman ya, itu harapan. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita semua. Doa kalinya tentunya salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita berharap menjadi panutan, menjadi yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat nanti, lalu kemudian mendapatkan syafaatnya, mendapatkan doa-doa terbaiknya, mendapatkan hal-hal yang tentunya terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang pertama saya ingin ini dulu tadi sebenarnya saya terima kasih sama Gus Bah tadi sudah memberikan tausiah. Meskipun tadi bilang, saya ini jadi panjang kali lebar kali tinggi. Saya pribadi malah berterima kasih karena saya pribadi jadi kebanyakan Ustadz itu selalu sering ngisi ngaji Ustadz. Jadi karena di sini dibaiat jadi Ustadz. Jadi disuruh ngisi ngaji terus. Padahal Ustadz itu juga butuh ngaji. Dan dengan momen seperti ini itu justru saya pribadi kalau di masjid disuruh ngisi ngaji terus jadi lebih enak karena sekarang mendengarkan, dinasehati, di ini semua. Jadi sangat berterima kasih justru saya pribadi yang mungkin di sini diminta sebagai ustadz, dan mungkin juga ada Ustadz Irfan dan teman-teman yang lain semua yang di sini juga dibaiat jadi ustadz, itu bagaimanapun butuh tausiah. Jadi alhamdulillah sekali bisa mendengarkan tausiah dari Gus Bah tadi. Dan kalau tadi diminta, Ustadz Alda ini harus lebih lucu daripada saya ini, sepertinya kok saya tidak mau menyaingi lucunya Gus Bah. Nanti tidak dikira nggak sopan. Kalau Nabi Muhammad itu diutus, dalam Al-Quran ada dibilang, Nabi Muhammad itu diutus sebagai basiron wa nadhiron. Memberi peringatan kebaikan, memberi kematan kebahagiaan, yaitu berita-berita surga, berita-berita ini. Tapi juga diberikan perintah untuk nadhiron, peringatan yang sifatnya hati-hati loh sama neraka gitu. Hati-hati loh, ada hal yang buruk lah. Kalau Gus Bah tadi dengan dengan nasihatnya itu memberikan basiron dengan cara-cara yang alhamdulillah sangat menarik untuk kita. Saya tak ngambil satu sisinya yang sebagai nadhiron, pengingat untuk kita semua, untuk jamaah semua,
untuk saya pribadi juga. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin mengapresiasi tadi Mbak yang baca Quran tadi ya, Mbak Nisrun Latifah. Tinggal di mana ini, Mbak? Tinggal di Jermannya, tinggal di Göttingen, Ustaz. Oh, tinggal di Göttingen. Jauh ya dari sini ya? Saya nggak tahu ya, Göttingen itu. Kalau naik reguler 4 jaman. Oh, jauh sekali. Tadi tak kira, oh di Frankfurt. Kalau di Frankfurt kok nggak pernah kelihatan gitu. Saya apa namanya mengapresiasi bacaan Al-Qur'annya yang alhamdulillah bagus ya. Dalam artian di tengah masyarakat kita yang sebenarnya sekuler, di tengah masyarakat kita yang banyak yang non-Muslim, banyak yang terus kemudian untuk berbahagia itu harus ke diskotik dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang baca Qur'annya lancar dan sebenarnya kalau ternyata di daerah Frankfurt saya minta, ayolah sering-sering ke masjid, ayo sering-sering ngajar ngaji sama teman-teman karena bagaimanapun apa eh, terlalu banyak jamaah Indonesia, terutama Indonesia kita, yang untuk membaca Quran aja masih terbata-bata. Jangankan untuk memahami, untuk baca Quran aja kita itu masih ah, kok seperti itu gitu. Jadi saya berharap Ustadz, Mbak, ada info ya, sekilas sebentar, maaf. ya. Ini Mbak Nisrun karena di Jerman kita juga minta untuk aktif. Kita kan ada program interaksi Oh Quran ya, itu. ya interaksi Nah, Quran jadi itu. di Ahwat, insya Allah mulai minggu ini. Oh ya ya ya, alhamdulillah. Ya, semoga tetap terus semangat untuk ngajar ngaji di apa namanya di Jerman ya karena bagaimanapun kita terlalu membutuhkan banyak sekali dai-dai eh, yang memang bisa untuk ngaji. Ya ada yang ngajinya sudah mungkin kelasnya apa ya detail fikih, detail akidah, detail semuanya ada Ustadz Evan dan lain sebagainya, ada yang lain sebagainya. Tapi tetap butuh yang tetap apa namanya yang ngajar Quran, ngajar Iqra, ngajar itu semua kita tetap butuh bekerja sama dan mungkin dari Gus Bah ini semoga nanti ini apa Gus Bah kalau boleh minta kader-kadernya Muhammadiyah itu banyak yang ke Jerman itu itu akan sangat kader-kader Muhammadiyah terutama yang juga dari pondok-pondok pesantren gitu karena memang apa di sini butuh dai banyak di sini butuh Indonesia itu udah kebanyakan dai saking banyaknya itu saking rebutan gitu NU Muhammadiyah apa dan lain sebagainya itu rebutan masjid rebutan ini di sini itu jangankan rebutan masjid untuk ngajar ngaji aja kita kesulitan kita kehabisan orang maka semoga nanti Muhammadiyah juga memberikan perhatian untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini insya Allah Allahumma amin dan tadi eh, alhamdulillah saya kembali ke poin tadi ada Bashiron, ada Nadhiron. Saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semuanya memberi wasiat untuk saya pribadi dan jamaah semua, terutama untuk teman-teman yang haji. Tadi disebutkan sama Gus Bah bahwasannya Anda the chosen people. Betul. Anda the chosen people untuk terus kemudian datang dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Problemnya adalah dan ini harus menjadi pengingat kita semua adalah apakah Anda nanti ketika pulang juga akan menjadi the chosen people. Anda jadi the chosen people untuk berangkat, karena nggak semua orang bisa berangkat. Fair, itu betul. Tapi apakah Anda akan pulang ke tempat Anda masing-masing menjadi the chosen people? Kalau dalam bahasa agamanya, hajan mabrur. Apakah Anda akan pulang menjadi seorang haji yang mabrur? Benar-benar haji yang diterima. Bayar haji mahal, betul. Berapa sekarang? Mungkin sampai 10.000 euro ya sekarang ya, hampir lah sekitar segitu. Atau kira-kira 8.000, 9.000 dan lain sebagainya tergantung dari teman dan mana ininya ya. Tapi sekitar segitu. Tapi haji itu resultnya cuma dua. Entah Anda jadi mabrur atau tidak. Pilihannya cuma mabrur atau tidak. Wama baik, nggak ada yang diantaranya itu nggak ada gitu. Dan kalau mabrur, maka tidak ada balasan selain surga. Maka kalaupun bayar 10.000 dan pulangnya mabrur, ya it's worth it. Karena memang balasannya surga gitu. Problemnya adalah apakah kita pulang terus kemudian mabrur? Ini buat siapapun yang di sini yang ternyata sudah melaksanakan ibadah haji juga gitu. Pengingat buat saya pribadi juga, pengingat buat teman-teman yang sudah haji juga, pengingat buat siapapun lah di sini.
Apakah nanti pulang itu beneran Anda itu akan menjadi haji yang mabrur? Terus haji yang mabrur itu bagaimana? Kalau dalam hadis itu dikatakan, saya bacakan artinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah haji mabrur itu? It'amut ta'am wa it'amut ta'am wa afsus salam. Intinya memberikan makanan, orang yang suka memberi makanan, menolong orang, dan juga menebarkan kedamaian. Apakah nanti ketika Anda pulang dari haji itu, Anda termasuk orang-orang yang sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama tetangganya, sama komunitas muslimnya menjadi orang-orang yang jauh lebih baik atau tidak? Karena tidak ada poin tengah-tengah. Oh, saya setengah mabrur. Enggak ada. Yang hanya mabrur atau enggak, gitu. Dan haji ketika terus kemudian sudah melaksanakan itu, maka pulangnya benar-benar menjadi orang yang baru. Harapannya kan seperti itu. Maka kalau pulang haji terus jadi ya biasa-biasa saja, atau terus kemudian menjadi bahkan lebih buruk, maka itu harus menjadi sebuah muhasabah tersendiri buat yang berhaji. Karena memang jadi mabrur atau enggak gitu. Karena ibadah haji memang ibadah yang paling bagus setelah iman. Setelah iman. Setelah mengucapkan iman itu ibadah haji lah yang paling top. Ada haji juga ada sholat, ada semuanya lah ya. Terus kemudian kebanyakan orang haji sebagaimana disindir sama Gus Bah tadi itu, banyak orang Indonesia yang suka sekali posting, suka sekali ribut, suka sekali debat, suka sekali kelihatan aslinya. Maka saya pribadi berwasiat buat yang haji, dipersiapkan betul. Tidak hanya untuk ibadahnya, tapi juga untuk pulangnya. Ketika Anda pulang, Anda siap haji, maka Anda siap mabrur. Ketika Anda siap mabrur, maka Anda harus siap tadi itu. Lomo kalau bahasa Jawanya. Suka memberi makan. Santun dalam berkata. Di hadis lain berkatakan, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Omongannya itu jadi lebih enak. Omongannya itu selalu, selalu mengenakkan. Bisa mengenakkan orang lain. Karena kalau enggak, ya tadi itu. 10.000 euro hanya untuk gelar haji. Berapa kali orang Indonesia itu kalau nggak pulang haji, kalau nggak dipanggil Bu Haji sama Pak Haji itu langsung terus kemudian, kayak kayak gondok gitu ya, kayak mangkel gitu. Padahal pulang haji itu tujuannya juga bukan itu. Maka jamaah sekalian, buat ini peringatan betul, satu ini peringatan ini. Jangan hanya bersiap untuk besok berangkat haji. Tapi ingat betul, bersiap ketika pulang haji, Anda harus jadi lebih baik lagi. Tidak ada, karena soalnya kan sepertinya tidak ada tawaran di situ. Setahu saya, tidak ada tawaran di situ. Kalau Anda pulang haji, omongannya jadi lebih kasar, omongannya jadi lebih buruk, muamalah sama istri, muamalah sama anak, muamalah sama tetangga, tidak bisa menjadi orang yang lebih dermawan, tidak bisa menjadi orang yang gampang membantu orang lain, meringankan orang lain, atau menjadi orang yang justru gampang riak, jadi orang yang kalau tidak dipanggil Bu Haji kok gimana, kalau terus kemudian gampang pamer tentang pengalaman-pengalaman haji dan lain sebagainya, itu ada yang salah sama hajinya. Ada yang salah sama person itu. Maka nadhiron, peringatan. Saya menyampaikan ini peringatan. Dan peringatan saya kalau peringatan sambil ketawa-ketawa itu kesannya kayak bukan peringatan. Supaya benar-benar masuk ke hati masing-masing. Peringatan buat masing-masing yang berhaji. Silahkan di niatnya diperbarui, niatnya di tajdid, selalu diperbaiki. Lalu kemudian persiapkan juga untuk pulang. Jangan cuma persiapkan di sana. Anda mungkin the chosen people, tapi pastikan Anda pulang juga menjadi the chosen people juga. Itu peringatan buat kita semua. Nah, buat teman-teman semuanya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal
Itu satu peringatan inti yang ingin saya sampaikan tadi. Intinya ada di situ. Jadi itu untuk wasiat saya pribadi selesai di situ untuk yang berjamaah haji. Nah, berikutnya adalah saya untuk awal Zulhijjah besok itu kira-kira masuk tanggal 6 Juni, kalau nggak tanggal Juni itu sudah masuk awal Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sebenarnya adalah rangkaian untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad tentunya, tapi kita semua tahu bahwasanya itu terinspirasi oleh Nabi Ibrahim. Buat teman-teman semuanya yang ingin berhaji ataupun yang melaksanakan ibadah 10 Zulhijjah tidak dalam posisi berhaji atau di Jerman dimanapun Anda berada, 10 Zulhijjah itu kalau dalam ilmu agama yang saya tahu di hadis itu dikatakan dia adalah 10 hari terbaik dari 1 tahun. 10 hari terbaik itu ada di 10 Zulhijjah, bukan di 10 Ramadan terakhir. 10 terakhir Ramadan itu malam terbaik, tapi 10 hari siang terbaik itu ada di Zulhijjah. Maka hari terbaik ini harus dipersiapkan bukan cuma untuk yang berhaji, tapi juga Muslim dimanapun Anda berada. Maka apa yang sudah Anda persiapkan sekarang? Untuk yang berhaji, alhamdulillah, Anda dapatkan 10 hari terbaik di tempat terbaik, yaitu di Makkah Mukarramah. Apalagi kalau nanti wukuf, di hari terbaik, di tempat terbaik, semuanya terbaik di situ. Wukuf Arafah itu sudah semuanya paket komplit. Tinggal apakah Anda menjadi umat terbaik saja. Tapi kalau harinya 10 Zulhijjah itu 1 sampai 10 itu adalah hari terbaik untuk seluruh umat muslim. Nah, tinggal yang tidak berhaji ini, apa yang sudah Anda persiapkan? Apa cuma ain fahso begitu saja, nggak ada persiapan sama sekali untuk menyambut 10 Zulhijjah ini, tidak ada persiapan sekali untuk mengupgrade amalan baik dan lain sebagainya. Nah, ini lagi-lagi nazir, tapi untuk kita semua, saya pribadi dan teman-teman semua yang belum berangkat haji pada tahun ini. Kalau kita lihat peristiwanya Nabi Ibrahim itu kalau dalam Islam itu Nabi terbaik nomor 2 setelah Nabi Muhammad tentunya ya. Tapi istimewanya Nabi Ibrahim itu adalah berkat kesabaran beliau mampu menerima cobaan. Kalau di surat Al-Baqarah 124 itu dikatakan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Terus kemudian Allah mengatakan, dan setelah Nabi Ibrahim itu mampu melaksanakan ujian-ujian yang Allah berikan semuanya, baru Allah itu ngasih statement. Ini ja'iluka lin-nasi, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan jadikan kamu dan nanti kemudian keturunan-keturunan Nabi Ibrahim itu sebagai pemimpin. Dan itu terbukti. Sekarang kita lihat, apakah kita mampu mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, teman-teman semuanya. Apa jejaknya Nabi Ibrahim yang saya maksud di sini? Nabi Ibrahim itu dijadikan imam, legasinya sampai sekarang masih dipakai, bahkan dianut oleh Nabi Muhammad SAW. Itu karena beliau memang mampu menerima cobaan-cobaan dan mampu untuk menerima larangan, menerima ujian, dan lain sebagainya. Bayangkan di umur 10, 11, 12, kayak umur-umur masih remaja lah kalau buat kita semua, 11, 12. Nabi Ibrahim itu udah struggle untuk terus kemudian menentukan siapa Tuhan. Ketika semua masyarakat itu politeis, ketika semua masyarakat itu menyembah patung, Nabi Ibrahim itu adalah satu-satunya orang yang umur segitu sudah bilang, enggak, ini salah ini yang kayak gini. Semua orang nyembah loh. Semua orang nyembah loh. Bapaknya saja nyembah. Bapaknya saja nyembah. Rajanya saja nyembah. Tapi Nabi Ibrahim itu sudah mikir. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim belum dapat wahyu. Ujian pertamanya Nabi Ibrahim. Belum ada wahyu, belum diingatkan oleh Allah. Tapi beliau itu sudah mampu untuk tafakur. Enggak, ini salah nyembah patung kayak gini. Terus kemudian Anda semua juga tahu ceritanya. Lihat matahari. Kok tenggelam? Nggak bisa kayak gini sebut Tuhan. Kalau gitu bulan, loh, kok tenggelam? Nggak bisa disebut Tuhan. Bintang, loh, kok hilang? Nggak bisa kayak gini disebut Tuhan. Tapi sudah mikir, tapi belum ada wahyu ketika itu. Lalu dengan pemikiran-pemikiran Nabi Ibrahim tersebut, beliau itu mampu
Terus kemudian pokoknya aku akan mengiman kepada engkau zat yang maha menciptakan segalanya. Maka pelajaran dari Nabi Ibrahim sebenarnya buat teman-teman yang hidup di Jerman, hidup di negara-negara minoritas. Kalau menjelaskan sama orang-orang non Muslim, itu jangan bilang ayo sembah Allah gitu. Karena orang non Muslim itu nggak tahu si Allah itu siapa. Kok tiba-tiba harus disembah, itu siapa? Orang yang pakai logika ketika diajak ayo sembah Allah, maka pertanyaannya kan, Allah itu siapa? Kok tiba-tiba harus disembah? Makanya surat Wahyu pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu menjelaskan namanya bukan nama Allah. Karena orang yang pakai logika tidak mau kok tiba-tiba Allah disuruh disembah. Enggak, tapi Allah mendeklarasikan namanya bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Maka kalau mau ngajak orang-orang yang ateis dan lain sebagainya, wis lupakan tentang nama Allah, lupakan menjadi muslim. Saya cuma ngajak Anda untuk menyembah yang menciptakan langit dan bumi. Kan fair jadinya. Jadinya fair. Jadi pakai logika itu di situ fair. Enggak kok tiba-tiba ayo nyembah Allah. Lah Allah itu siapa kok tiba-tiba harus disembah? Allah mendeklarasikan yang pertama kali bilang bismi rabbikal ladzi khalaq. Sembahlah zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka kalau kita baca di Al-Quran, itu ada banyak sekali logika-logika yang tersebut sebenarnya akan mengajak kita kepada keimanan. Seperti logika surat Al-Fatir kalau tidak salah, yang mengatakan, apakah kamu mikir bumi ini diciptakan dari kenihilan? Ya kan nggak mungkin juga gitu. Nah, kalau ngajak teman-teman yang ateis atau teman-teman yang belum beriman, itu jangan langsung bilang, ayo sembah Allah. Enggak. Tapi ayo sembah zat yang menciptakan langit, bumi, saya, kamu, dan semua seisinya. Dan itu yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Ujian pertama Nabi Ibrahim lolos. Ujian keduanya, beliau sampai harus pindah dari kota beliau. Ujian kedua, maaf, beliau sampai harus dibakar oleh raja ketika itu. Tapi dengan keimanannya, beliau yakin bahwasanya Allah akan menolong dia. Zat yang menciptakan langit dan bumi akan menolong dia. Itu ujian beliau berikutnya. Ketika beliau sudah yakin, beliau sudah iman, ya sudah, apapun akan beliau lalui. Itu ujian beliau. Dan ujian beliau banyak sekali. Mulai dari sudah punya anak, nanti anak Ismail ya. Kalau dalam beberapa literatur yang disembelih itu katanya Ishak. Tapi ada yang, kalau kita familiar dengan Ismail, tapi sudah udah menanti-nanti anak yang paling dinanti, tiba-tiba disuruh menyembelih. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Ya sami'na wa ata'na. Nabi Ismail pun juga seperti itu. Ya sami'na wa ata'na. Disuruh menyembelih anaknya yang paling disayangi. Sami'na wa ata'na. Apalagi Sayyidah Hajar ditinggal di tanah tandus. Ketika terus kemudian Anda bayangkan menjadi Sayyidah Hajar sajalah. Ditinggal suami begitu saja. Ainfah di Mekah, tandus semuanya, nggak ada apa-apa. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang kita akan lakukan? Tentu kita akan benci sekali sama suami kita. Tentu kita akan benci sekali sama pasangan kita. Apa-apaan kok tiba-tiba di tol terus kemudian ditinggal gitu aja. Tengah-tengah Jerman tiba-tiba ditinggal gitu aja. Kan ya marah juga. Tapi Hajar pun juga tahu kalau nggak mungkin Ibrahim ini melakukan seperti itu karena dirinya sendiri. Lalu kemudian Sayyidah Hajar bertanya, apakah ini perintah Tuhanmu? Iya. Baru kemudian satu keluarga itu bisa menerima. Ujiannya begitu banyak. Terus kemudian Nabi Ismail, Sayyidah Hajar. Setahu saya, literatur mengatakan bahwasannya Sayyidah Hajar itu sebenarnya termasuk bagian dari hamba sahaya. Maka Islam itu benar-benar mengajarkan sa'i dari Safa Marwa itu adalah sebuah ibadah untuk mengingat legasi dari seorang hamba sahaya. Untuk mengingatkan kita sebagai orang-orang yang ya mungkin kaya, mungkin punya uang. Kita itu ikut dengan legasinya seorang hamba sahaya gitu. Hamba biasa. Legasi beliau itu kita anut sampai sekarang. Maka di situ
legasi yang sampai sekarang itu semoga kita bisa laksanakan semuanya. Dan banyak sekali ujian-ujian Nabi Ibrahim yang terus kemudian berkat Nabi Ibrahim mampu lolos dari semua ujian yang Allah berikan, lalu kemudian beliau menjadi the chosen one ketika itu, menjadi orang yang benar-benar terpilih. Maka ketika kita semua ingin menjadi the chosen people, the chosen one, ya apa yang menjadi cobaan Allah yang diberikan kepada kita, ya kita harus mampu melaksanakannya. Bukan justru mengeluh, bukan terus kemudian apa dan lain sebagainya. Kan Nabi itu mendapatkan ujian yang sangat sekali berat. Kalau dalam hadis itu kan aksarul bala al anbiya, yang paling banyak mendapatkan cobaan itu ya para nabi, terus kemudian ulama, terus kemudian bawahnya dan bawahnya. Dan kita itu belum sampai ke sana gitu. Maka kalau Anda ingin legasinya itu bisa dianut oleh orang-orang setelahnya, apa yang kita lakukan bisa diikuti oleh orang setelahnya, maka ya tadi mampu melaksanakan perintah Tuhannya, cobaan-cobaannya itu harus lulus, kita harus tahu tes dari Allah itu apa saja, lalu kemudian kita berhasil untuk melaksanakan tes tersebut. Itu, dan haji itu adalah sebuah manifestasi dari itu semua. Maka terakhir, saran saya pribadi untuk teman-teman yang haji, terlepas daripada nanti ada legalitas, ada hal-hal yang sifatnya hukum detail ya. Boleh nggak haji seperti ini, boleh nggak haji melaksanakan itu. Jangan terlalu fokus sama hal-hal yang sifatnya hukum-hukum fikih yang terlalu rinci-rinci. Nggak, jangan. Ingat bahwasanya haji itu adalah perjalanan batin juga. Ingat bahwasanya haji itu adalah benar-benar untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah. Terus kemudian balik ke tempatnya itu supaya jadi mabrur. Apa yang harus Anda lakukan supaya ketika balik itu Anda balik menjadi the chosen people lagi. Bukan hanya berangkatnya saja yang chosen people. Itu yang pertama. Jadi kalau ada yang masalah syariat-syariat yang sifatnya detail, saya pribadi nggak usah terlalu fokus lah soal seperti itu, nggak usah terlalu saklek. Dah ikuti saja mutawifnya saja. Kalau semoga mutawifnya juga dari kalangan Muhammadiyah ya. Kalau bukan ya yes. Mau gimana lagi gitu. Syukur-syukur. Dan buat kita yang belum melaksanakan haji, kita berdoa semoga kita bisa melaksanakan haji. Dan kita yang sekarang belum sempat melaksanakan haji, ayo disambut 10 Zulhijjah awal ini. Apa amalan-amalan terbaik kita yang bisa kita lakukan? Salah satunya PCM Jerman alhamdulillah mengadakan kurban bareng. Nanti dihandle sama Mbak Yosi kalau tidak salah. Itu mari yang mau berkorban bisa lewat PCM Jerman. Nanti supaya bisa disalurkan lewat PCM Jerman. Salah satu termasuk ibadah paling terbaik adalah kurban ini. Terlepas daripada ibadah-ibadah yang lain ya. Siapkan sholatnya yang terbaik di 10 hari Zulhijjah ini, 10 Zulhijjah ini. Siapkan untuk puasanya, siapkan untuk baca Qur'annya, siapkan untuk sedekahnya, siapkan untuk baik sama suaminya, siapkan untuk baik sama istrinya, siapkan baik untuk tetangganya. Pokoknya siapkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. 10 Zulhijjah ini istimewa. Tapi banyak orang yang lupa sama keistimewaan 10 Zulhijjah. Karena nggak seperti Ramadan. Ramadan ada puasa gitu. 10 Zulhijjah itu kayak ya sudah gitu. Kayak biasa saja. Dan jadi banyak yang melalaikan gitu. Padahal itu hari terbaik dalam Islam. Maka mari kita siapkan untuk kita semuanya. Saya pribadi pengingat nasihat saya pribadi, nasihat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa benar-benar menjadi umat terbaik, khairul ummah, dan bisa memberikan ibadah yang terbaik di 10 Zulhijjah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Alda, Ustadz Alda atas remindernya ini melengkapi ya, kayak follow up dari tausiahnya Gus Bahtiar. Terus ada pengingatnya, ada kalau tadi Gus Bahtiar mengatakan ya umat pilihan karena diundang Allah dapat privilege untuk segera memenuhi rukun Islam. Kalau Ustadz Alda perspektifnya ini after haji mau jadi apa nih gitu. Jangan sampai sia-sia, dan juga tadi reminder tentang 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah. Ustadz Alda jangan pergi dulu karena ada tanya jawab. Ini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kurang lebih ya 2 penanya kali ya. Yang kalau mau tanya, oh ini Mbak Irma nih, silakan Mbak Irma. Calon hajah kita, silakan Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Alda atas
nasihat dan doa juga remindernya buat kami. Ya ini aku itu yang malah deg-degan, malah mau haji malah jadi takut untuk kembali ke tanah air karena takut nggak mabrur. Bisa nggak sih nggak usah balik ke tanah air jadi belajar di sana jadi mabrur terus. Nah itu aku mau nanya Ustadz adalah gimana sih tips yang ringan yang maksudnya bisa kita laksanakan dengan apa? Karena kan kita ini balik ke tanah air kan kita akan bertemu lagi komunitas kita yang beragam ya, enggak yang selalu teman yang alim, tapi ada juga kita bergaul dengan teman yang yang belum hijrah. Nah itu yang aku takutkan ya, maksudnya aku khawatirkan pada saat aku bertemu dengan mereka, yang akhirnya aku jadinya jadi terbawa arus. Nah itu aku pingin nasihat dari Ustadz Alda gimana sih untuk menjaga apa tips untuk menjaga agar soalnya takut juga kalau kita tidak bergaul nanti bilang, wih mentang-mentang pulang dari haji sombong banget sih apa nggak mau bergaul lagi sama kita. Nah itu aku yang khawatirnya di situ. Ustadz ada gimana? Aku ingin nasihat gimana cara kita agar pertemanan juga tetap bagus, tapi haji kita juga tetap terjaga kemabrurannya. Oke, jazakallah khair Ustadz atas sebelumnya. Pak, ini jawab pertanyaannya sulit banget ya. Bagus Mas pertanyaannya Bagus ini. pertanyaan, bagus, tapi sulit banget nih jawabannya. Saya secara ini gini ya, nanti ketika haji kan ada Ustadz Irfan, ketika haji ada banyak apa namanya teman-teman yang juga banyak yang lebih secara ilmu juga secara senioritas lebih mempunyai banyak pengalaman soal kehidupan. Jadinya mungkin bisa saling share gimana supaya ketika pulang nanti bisa menjadi umat yang lebih baik, orang yang lebih baik. Gimana nih supaya tips nanti mau silakan mungkin di grupnya haji masing-masing kita tuh ya ini haji Jesusun people, tapi ketika pulang kita juga harus jadi Jesusun people juga, jadi orang yang mabrur. Terus kemudian bisa mungkin saling men-share apa tips apa yang harus dilakukan setelah pulang ini supaya bisa jadi lebih baik. Itu saran pertama mungkin diobrolkan bareng-bareng sama teman-teman ya. Terus kalau saran kedua buat saya pribadi, ini pengalaman saya, ini subjektif tapi pengalaman saya. Memang dalam pengalaman saya pribadi itu apa ya? Orang itu ditentukan oleh komunitasnya, orang itu ditentukan oleh teman-temannya, orang itu ditentukan oleh sekelilingnya. Memang nggak bisa nggak bisa ditipu hal itu. Jadi memang saya termasuk orang yang kurang setuju sama perkataan orang seperti ini. Jangan suka pilih-pilih teman. Kalau saya nggak setuju, justru kita itu harus pilih-pilih teman gitu loh. Kalau saya loh, nggak mungkin kan saya akan memilih teman-teman yang mungkin nggak baik gitu. Yuk, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Kecuali kalau terus kemudian Anda itu statusnya adalah orang yang harus menobatkan orang tersebut. Nah, itu beda hal. Maka statusnya bukan teman, itu adalah yang dibimbing. Tapi kalau kita harus sadar diri, apakah kita termasuk orang yang bisa mengubah komunitas ini menjadi lebih baik, ataukah kita itu akan menjadi orang yang justru akan ikut terjerumus dalam komunitas itu? Kalau ya tahulah ngaca terus kemudian lihat apakah kita itu muka-muka solusi ataukah muka-muka problem ya kalau bahasanya itu. Kalau kita itu bagian dari problem, saran saya jangan pilih komunitas yang lebih baik gitu. Mau nggak mau gitu. Ini saya subjektif ya. Ini lagi-lagi ini subjektif. Tapi kalau kita itu ngaca, oh saya ini bagian dari solusi. Saya bisa jadi solusi. Ya silakan gaul sama teman-teman yang mungkin tetangga yang mungkin kurang bagus, terus kemudian jadilah solusi di situ. Tapi berkaca diri, lihat, tahu diri, jangan memaksakan diri. Kalau memang yakin, wah ini saya kalau ikut sana kok bakal ikut-ikutan terjerumus ya. Saran saya yang mendingan pinggir, cari komunitas yang lebih baik. Mau nggak mau, kalau saya pribadi. Maka kalau nanti saya pulang terus kemudian gaulnya kok pilih-pilih, saya takutnya akan obrolan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya
Ya tadi itu, lihat, sadar diri. Saya ini muka solusi atau muka tambah problem ini. Kalau solusi, silahkan, nggak apa-apa. Tetap menjadi pembimbing, pembina di samping-sampingnya, supaya komunitasnya jauh lebih baik, dan itu bagus. Tapi kalau ternyata, apa namanya, mukanya, kita yakin kita itu adalah problem, atau wah kita akan terjerumus di situ ya. Mendingan, apa namanya, janganlah. Mendingan jangan. Saya teringat, kalau nggak salah, ini adalah obrolannya nabi sezaman. Kalau tidak salah saya agak sedikit lupa. Kalau tidak salah obrolannya Nabi Yahya sama Nabi Isa. Kalau tidak salah, kalau salah tolong dilihat. Tapi terlepas dari nabi siapa, dia nabi sezaman, dua ini nabi sezaman. Tapi kalaupun salah, nabinya hikmahnya dari perkataan ini bisa diambil. Nabi Isa itu bilang sama apa namanya Nabi Yahya, kok iya yakin ya. Pokoknya satu nabi ini bilang sama nabi yang lain, di mana tempat orang-orang yang maksiat? Saya pengen ke sana. Tapi satu nabi yang lain itu malah bilang seperti ini, di mana tempat orang-orang yang soleh? Saya mau kumpul ke sana. Terus mereka saling ngobrol. Ketika saling ngobrol itu bilang seperti ini, nabi yang pengen gaul sama orang-orang baik itu ditanya, kenapa kamu mau ke tempatnya orang-orang baik? Kamu kan nabi gitu. Terus nabinya bilang, lah iya nah orang baik itu ya waktu pasnya kumpul sama orang baik juga kan gitu. Logikanya pas kan? Oke, logikanya. Tapi terus kemudian nabi satunya bilang, terus kamu kenapa? Kamu tuh nabi. Kenapa kok kamu malah mau kumpul sama orang-orang yang jelek, yang maksiat? Terus kemudian nabi ini bilang, iya, nabi itu makomnya itu dokter. Kalau dokter itu nyarinya tempat yang punya banyak penyakit karena menyembuhkan. Dua-dua logikanya ini benar. Maka solusinya gimana? Ya, tadi itu ngaca tadi itu. Lihat, mukanya muka solusi atau muka problem. Nah, kira-kira seperti itulah. Mungkin Pak Iban saya, subjek saya, nasihat saya itu sih. Ketika nanti Terima cerita apa? kasih Ustaz Alda. Ya, sama-sama. Ini Mbak Diah mau tanya kah? Tadi raise hand. Nisrun yang mau tanya, Mbak. Nisrun Oh, yang Nisrun. Mbak Nisrun, silakan Mbak Nisrun. Assalamualaikum, Ustaz. Jazakumullah khairan tadi atas penyampaian materinya. Saya mau tanya nih, Ustaz. Di antara 5 rukun Islam, haji itu kan rukun terakhir ya, makanya mungkin sering disebut sebagai penyempurna keimanan atau keislaman. Nah, tadi kan Ustadz juga bilang ibadah haji ini ibadah yang sangat spesial, sangat penting gitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat juga, apakah itu menurunkan urgensi dari ibadah haji? Karena saya pribadi kan kuliahnya aslinya di Turki, Tat. Di sana itu Masya Allah, tabarakallah, orang-orang tuh banyak yang nggak sholat, tapi ya mungkin puasa dan bahkan suka hobi banget gitu loh naik haji, Tat. Teman-temanku, karena fakultas aku juga di Turki kan Islamic Studies, jadi mereka suka suka apa ya, kayak istilahnya tuh ngebatin, apa sih orang-orang tuh pada sok-sokan haji padahal ya nggak sholat gitu. Ya mungkin itu aja sih, Tat, yang mau saya tanyain. Makasih banyak. Silakan Ustaz Alda. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Ya, kalau secara ideal ini ngomongin idealisme ya. Kalau ngomongin idealisme tentunya ya orang haji itu harus urut ya. Tingkat satu itu ya harus syahadat dulu, kan? Baru kemudian sholat. Ya, kasarannya itu ya ngapain haji kalau tidak syahadat? Ya gimana gitu loh. Jadi itu tuh rukun Islam itu emang udah bertingkat gitu loh. Dia itu udah tingkatnya pelan-pelan. Makanya rukun haji kalau dilihat dari awal itu paling mudah gitu loh. Paling nggak bisa ditawar. Paling bawah, nomor satu itu paling nggak bisa ditawar. Nomor dua nggak bisa ditawar, tapi kadang ada rukhsah gitu loh. 3 semakin bisa ditawar, 4 semakin bisa ditawar, 5 apalagi tawarnya banyak banget itu. Tahu nggak tawar-tawar lagi, nggak melaksanakan aja banyak gitu. Teori idealnya seperti itu. Teori ideal ya. Cuma memang kita hidup di dunia nggak ideal gitu loh. Jadi kadang kita emang harus, saya jawabannya agak sedikit politis ya. Kita hidup di dunia nggak ideal juga gitu loh. Ya tetap urgensi haji itu tetap urgent. Dia nggak sholat, dia nggak ini, ya saya pribadi mungkin kita berhusnuzon semoga dengan haji itu dia pulang tadi itu. Jadi mabrur dari haji, siapa tahu hidayahnya di sana dan lain sebagainya. Kita harapannya itu terus kemudian sholat itu menjadi penting dan lain sebagainya.
Tapi itu dia politis. Apakah nggak apa-apa? Yo, mau gimana lagi? Gitu. Kejadian seperti itu. Tapi kalau ngomong apakah itu ideal, tentu sangat sekali tidak ideal. Kalau seperti itu sangat sekali tidak ideal. Karena itu ada tahapannya dalam Islam ya. Yes, manusia itu banyak macamnya. Jadi, Ya, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Alda. ya. Ustadz Alda, ini aduh sampai skip pas kayaknya susah banget pertanyaannya ya. Ya, pertanyaan kok berat ya. Terima kasih, tapi jawabannya buat saya mudah-mudahan memuaskan. Ini Mbak Yul sebenarnya angkat tangan, tapi tunggu dulu Mbak Yul, karena habis ini ada silaturahmi calon jamaah haji dan silaturahmi yang sudah berhaji, jadi digabungin aja biar seru Paling nyambung pembahasannya. pertanyaan tadi, Mbak. Gimana? Nyambung pertanyaan tadi. Oh boleh deh, tapi jangan panjang-panjang ya. Gimana Mbak Yul? Ya Ustadz, aku mau nanya, ini lagi di jalan. Jadi mabrurnya haji itu tadi ya, itu bisa dirasakan atau dilihat oleh seseorang atau enggak ya? Oke. Sebenarnya mabrur atau tidak itu kalau siapa yang menentukan tentu Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Apakah seseorang itu mabrur atau tidak secara teori. Tapi memang tetap bisa dirasakan. Harusnya orang-orang di sekelilingnya itu akan merasakan perubahan. Karena mau nggak mau kita itu tetap akan merasakan. Orang yang berubah sikap itu kan tetap merasakan saat kelilingnya. Apakah terus kemudian Bu Irma nanti jadi pulang itu, oh iya ya, jadi lebih apa namanya, jadi sama tetangga lebih apa lebih sopan, lebih nyaman jadi tetangga, jadi teman juga semakin lebih nyaman, terus kemudian obrolannya juga apa semakin apa lebih bagus, terus kemudian oh sedekahnya juga semakin rajin. Yang seperti itu kan sebenarnya amalan-amalan yang zahir, kelihatan lah secara ini. Tapi Oh, jadi emang bisa ya Ustadz ya. Jadi kayak misalnya kelihatan. saya pengalaman gitu ya, misalnya sebelum haji memang dia tidak menggunakan hijab penutup aurat. Saya pinginnya setelah haji sahabat saya itu menggunakan gitu, ternyata enggak gitu kan, atau malah sebulan setelah haji menggunakan pakaian mini gitu ya. Terus apa namanya itu saya ngerasa kan berarti mungkin ini termasuk golongan yang tidak mendapat haji mabrur gitu ya. Enggak. Itu bukan hak prerogatif kita untuk Bukan. menentukan siapa yang Menilai. mabrur dan tidak. Yang menentukan tetap itu adalah Allah. Tapi akan kelihatan. Ya sebenarnya manusia itu sah-sah saja untuk menilai. Ini jadi semakin lebih bagus atau tidak dan lain sebagainya. Itu kelihatan. Ya secara karena itu emang amalan-amalan sehari-hari itu akan kelihatan. Cuma lagi-lagi bukan makomnya manusia untuk menentukan siapa yang mabrur dan siapa yang bukan. Jadi udah nggak usah kita terus oh itu hajinya mabrur, oh itu enggak, bukan tempat kita. Jangan ngambil tugasnya Gusti Allah, nanti yang punya tugas malah. Ya. Cuma kita bisa ngerasain gitu aja ya kalau mungkin kita ya ada seperti peningkatan untuk diri kita sendiri juga gitu ya. Sebagai hukum sosial gampangannya seperti itu. Atau Tapi sebagai untuk hakikat diri kita gitu, apakah kita mendapat haji mabrur apa enggak, mau Allah kita sebetulnya bisa ngerasain sendiri gitu ya. Ya. Paling enak, paling mudah, udah untuk nilai untuk diri kita sendiri saja. Iya. Nah itu gimana kalau untuk diri kita? Apa misalnya setelah haji itu saya merasakan kurang gitu ya, apa pemahaman terhadap ini, atau saya mencari ilmu lebih banyak terhadap agama sendiri, ilmu akidah, ilmu apa gitu, kok saya ngerasa kurang hafalannya, misalnya juznya nambah gitu ya. Apakah itu termasuk apa namanya kayak bukan peringatan, kayak mendapatkan hidayah gitu dari Allah lebih gitu ya? Atau misalnya saya nggak pakai jilbab terus setelah haji saya mutusin saya berhijab gitu, jadi kayak mendapat hidayah dari Allah gitu. Mbak Yul, mohon maaf nih Mbak Yul ya, ini sekarang waktunya untuk teman-teman yang mau haji pamitan atau memberikan kesan-pesan. Tapi Mbak Yul pertanyaan bagus, saya juga punya pertanyaan yang sama seperti Mbak Yul. Soalnya ada yang chat saya, takutnya ada kecemburuan sosial, beliau mau nanya juga, ntar yang mau haji malah nggak dapat slot waktu gitu. Ya Mbak, kita lanjutkan ke acara berikutnya, nggak apa. Nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang belum nanti bisa via WhatsApp, via forum yang berikutnya dan lain sebagainya. Iya, tapi Ustadz Alda selalu available. bisa menjawab.
Terima kasih. Baik. Selanjutnya ini ada teman-teman yang sudah hadir juga, insya Allah calon-calon jemaah haji kita, ada Mbak Irma ya bersama Mbak Dia, terus ada Mas Ervan, ada siapa lagi? Kok saya nggak ketemu lagi yang lain? Ya, Mas Mbak Ria Ria belum hadir ya? nggak bisa gitu. Dia Mbak usahain Ria. kayaknya mungkin ada acara. Oke, Mbak Apa Ria. itu Mas, Saiful Fatah, Mas Saiful Fatah ikut nggak tuh? Itu dijawab sama Mas Ustadz Mas Saiful. Kayaknya Mas Mas Saiful Saiful jadi khotib di jadi Hamburg. khotib di sana. oh Masya Allah. Sama Mas Juvaliono nih, apakah namanya berbeda? Tapi saya belum. Wizul, Mas Wizul itu Oh, Mas Wizul. Oke. Boleh ini dinyalain kameranya, terus kita Ada bisa Ustadz Ervan sama-sama yang sudah. sama-sama ini apa ya? Ngobrol. Bisa menyampaikan kesan pesannya atau mohon doanya atau apapun yang ingin disampaikan. Jangan saya. Oh, Mas Raymond itu juga haji itu, Mas Raymond. Oh, Mas Raymond juga. Ya. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Silahkan. Silakan mungkin urut tua kayaknya Mas Ervan deh. Yang Bapak, kalau yang perempuan urut tua kayaknya Mbak Aku ya. Irma. Silakan Mas Ervan, ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ustadz Bakhtiar dan Ustadz Alda yang telah memberikan banyak pencerahan, tausiah dan semuanya. Insya Allah kami catat, terutama saya pribadi saya catat dalam sanubari saya. Sebelum lupa ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dua orang ya di sini. Yang pertama Ibu Diah, karena pembicaraan tentang haji pertama kali saya dalam lingkup rumah PCIM ini adalah dengan Bu Diah di rumah waktu itu malam-malam ya dengan Bapak. Dan yang kedua, wabil khusus ke Mbak Septi, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Mungkin kalau tidak ada bimbingan Mbak Septi ya, saya yang gaptek seperti ini mungkin lebih sangat sulit untuk bisa mendaftar haji ya. Jadi dengan sabar beliau menjelaskan apa itu perbedaan antara nusuk dan manasik gitu ya. Bagi saya yang awam itu sangat membingungkan. Saya pikir manasik itu adalah nusuk dan nusuk itu manasik gitu. Dan juga menjelaskan apa itu forkom dan lain sebagainya. Itu sangat memudahkan saya ketika saya kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya administratif dan teknologi untuk bisa mendaftar haji ini. Secara pribadi juga saya nggak mungkin mewakili kawan-kawan, nanti kawan-kawan bisa menyampaikan sendiri. Jujur saja saya sangat grogi ya, apalagi di nusuk sistem itu. Ketika kita sudah daftar, kemudian application verified, itu ada semacam reminder. Anda 130 hari lagi menuju haji. Itu ketika saya dapat application verified itu udah gemeterannya udah dari situ gitu. Tapi waktu itu masih per minggu ya, per minggu. Nah makin kesini tuh makin per hari gitu. Per hari gitu. Dan mungkin nanti di hari haji ya bukan cuma per hari lagi, itu sudah per detik gitu. Bagaimana caranya kemudian saya bisa menikmati saja dulu detik per detik yang akan saya lalui itu ya ketika berhaji. Dan mungkin saat ini saya coba menikmati jam per jam dulu gitu ya. Karena memang jujur saya ini sangat grogi dan sebenarnya juga tidak menyangka ya saya bisa pergi haji karena saya secara pribadi bukan dari keluarga yang berada gitu. Jadi apalagi bisa pergi dari Jerman itu sesuatu yang menurut saya itu mukjizat gitu. Meskipun sudah saya planning, tetapi kalau mengingat saya bukan dari keluarga yang berada, tentu ini sebuah mukjizat bagi saya gitu ya. Dan juga alhamdulillah bersyukur pada saat ini saya mohon maaf saya agak semua sangat emosional gitu ya.
Ibu saya juga berangkat saat ini gitu. Jadi ibu saya sudah berada di Mekah gitu ya. Dengan penantian yang cukup lama ya, sekitar 14 tahun gitu ya. Jadi ini sangat berbahagia saya, dan jadi semua yang disampaikan oleh Gus Bahtiar dan Ustaz Alda saya catat dalam hati sanubari saya. Tetapi mungkin saya nggak tahu apa bisa nyampe ke situ atau tidak pikiran saya gitu. Jadi saya coba menikmati aja jam per jam ini sampai nanti berangkat, dan setelah berangkat saya akan coba memikirkan menit per menit gitu eh, setiap rangkaian ibadah haji, baik yang sunnah, yang wajib maupun yang sunnah. Terakhir sebagai adab sunnah Rasul dalam bepergian, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Abu Hurairah berkata ya kepada seorang laki-laki ya, sebuah hadis perkataan sahabat di sini ya. Abu Hurairah berkata kepada seorang laki-laki, nah, kemarilah saya akan mengucapkan selamat tinggal, berpamitan kepadamu, sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan selamat tinggal kepadaku, atau sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan selamat tinggal, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Dan kemudian setelah itu, setelah berpamitan, disunahkan untuk berjabat tangan dan mengucapkan salam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Malik, tasawwahu yazhabul ghil. Berjabatlah tangan, misalnya itu akan menghilangkan rasa ghil. Ghil itu mungkin kalau bahasa kitanya rasa galau gitu ya. Segala macam rasa-rasa yang negatif gitu ya. Kemudian juga ada hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Mitama mitahiyah al-akhdhu bil yad ya. Termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabat tangan. Dan yang terakhir adalah ucapkan salam ketika berpisah dengan keluarga. Di sini ya dalam konteks ini adalah keluarga PCIM ya. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, dan juga sebelum berangkat nanti insya Allah kami semua akan melaksanakan sholat sunnah safar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan melaksanakan seluruh rangkaian perjalanan haji ini. Dan karena itu pada kesempatan ini saya pribadi dan mungkin mewakili kawan-kawan ingin meminta maaf ya atas segala kesalahan yang saya pribadi dan juga kawan-kawan lakukan, baik sengaja atau tidak. Dan kami mintakan doa kepada kawan-kawan semua, semoga dimudahkan seluruh penyelenggaraan ibadah haji ini untuk saya pribadi, untuk kawan-kawan PCIM, dan tentu untuk seluruh kaum muslimin tamu Allah yang dipanggil haji pada tahun ini. Semoga mereka semua bisa mendapatkan ganjaran haji yang mabrur. Dan saya pribadi, saya akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Ka'bah dan juga di tempat-tempat mustajab lainnya di Haramain. Semoga untuk kebaikan hidup dan keberkahan hidup, kemuliaan hidup kawan-kawan semua yang masuk dalam keluarga PCIM, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ervan, mudah-mudahan lancar ibadahnya, dinikmati deg-degannya, dinikmati nanti semua apa yang dihadapi, insya Allah itu akan bermanfaat untuk siapapun. Selanjutnya Mas Yuval Yono ya, silahkan bisa di-unmute dan dinyalain kameranya. Mbak Irma ya. Atau Mbak Irma dulu deh yang udah hadir. Saya izin dulu. Oke, siap Mas. Mbak Irma boleh silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kasiran pada khususnya pada Gus Bahtiar yang
Masya Allah sudah bisa meluangkan waktu untuk memberikan kami nasihat dan ujangan serta juga reminder buat kami untuk serta doa untuk kami yang calon jemaah haji tahun ini. Juga Ustadz Alda yang memberikan juga sedikit kajian ilmunya serta doa dan nasihat juga, dan khususnya juga kepada Mbak Dia yang sudah me-arrange kegiatan ini yang Masya Allah kami bahagia sekali juga bisa dapat didoakan seluruh teman-teman keluarga PCMI Jerman. Ini juga sebenarnya saya alhamdulillah sekali akhirnya bisa berangkat setelah beberapa tahun menunggu karena kendala COVID, awalnya kendala mahram, terus waktu itu masih sama travel, tapi karena usia masih di bawah 45 harus pakai mahram dan suami saya tidak bisa menemani karena jadwal libur guru itu nggak bisa seenaknya, jadi dia harus ikut libur-libur sekolah, dan pada saat itu nggak pas antara waktu summer dengan haji, jadi ditunda lagi, akhirnya bisa daftar ke Balcok waktu itu di tahun 2019, tapi pas pulangnya ternyata COVID. Qadarullah menunggu 2 tahun, terus pindah ke Mutawif yang kacau balau juga, yang sistemnya pakai lotre, dan kami dan beberapa teman juga nggak terpilih untuk bisa berangkat melalui Mutawif. Terus tahun berikutnya ikut yang pertama kali oleh Nusuk, ya qadarullah suami saya sakit waktu itu, akhirnya saya membatalkan untuk pergi untuk menemani beliau di saat sakit, dan ya Allah ternyata memanggil beliau dan saya sudah memang memutuskan untuk tidak berangkat karena juga masih masa idah. Alhamdulillah tahun ini syukurlah Allah memanggil dengan segala ujian-ujian sebelumnya, mudah-mudahan. Makanya saya juga teman-teman gimana persiapannya? Ya persiapannya sebenarnya sudah lama, cuman ya sekarang ini lebih ikhlas dan tawakal karena sudah beberapa tahun aku diuji untuk bersabar dan ikhlas menunggu panggilan Allah ini. Insya Allah, makanya mudah-mudahan haji tahun ini bisa jadi mabrur karena karena beberapa cobaan yang aku lalui di saat-saat memenuhi panggilan Allah itu. Mohon maaf sudah jadi terharu karena memang karena ujian ya, ujian yang aku lalui secara pribadi. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh keluarga besar PCMI Jerman Raya, juga Mbak Dia yang bisa mengizinkan juga saya bisa hadir hibrid di sini, tinggal di sini 2 malam, dan insya Allah nanti pulang bersama-sama dengan teman di Jerman, berangkat tanggal 6 Juni melalui embarkasi Frankfurt. Embarkasi Frankfurt. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran untuk semuanya, juga nasihat dan doa. Semoga kami semua bisa kembali ke tanah air Jerman atau ke Indonesia menjadi haji yang mabrur, dan kita tetap menjaga sampai kami dipanggil Allah Subhanahu wa taala menghadap beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Irma, ini mudah-mudahan kesabaran dan ketawakalannya bertahun-tahun sebelumnya udah jadi leverage tersendiri nih, tangganya udah di atas nih. Insya Allah. Selanjutnya nih Mas Jufaliona, apakah udah bisa ini sharing? Kayaknya belum nih, soalnya saya cek belum ada tanggapan. Ini ada Mas Raymond ya, Mbak Yul ya. Mas Raymond kalau saya nggak salah, berarti ini yang ayahnya Nirina yang di Düsseldorf bukan? Atau Ya, beda lagi? Iya, bener ya? ya. Mas Raymond mungkin bisa sharing, ini kemarin waktu di Masjid Frankfurt,
ikut iktikaf juga sama anaknya, sama istrinya, sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalain, Mas? Oh iya, Udah kelihatan belum? udah jelas. Silakan Mas Raymond. Iya, terima kasih semuanya atas ilmunya juga. Saya juga eh, nggak nyangka juga sih. Maksudnya eh, daftar haji ini kan saya pikir kan bakal ribet banget kan. Apalagi deg-degannya juga waktu pas pendaftaran itu. Udah yang kayak Mbak Yul bilang itu stres banget kan. Sampai yang pas daftar aja juga udah kayak apa? Udah kayak undian. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terus juga ya mohon doanya aja Bu dari dari semuanya buat calon jemaah juga semoga semuanya dilancarkan jadi haji yang mabrur. Itu aja sih. Terima kasih Mas Raymond, berangkatnya sama Mbak Rifa juga. Oh enggak, Mbak Rifa udah duluan. Jadi saya yang kloter kedua. Oke, Masya Allah nih Mas. 2018 Mbak Rifa itu udah. Mbak Rifa udah duluan, iya. Iya. Baik nih teman-teman, kalau boleh saya ngasih tahu Mas Raymond ini mu'alaf loh awalnya loh. Jadi Iya. beliau Masya Allah perjuangannya hebat, dari yang hijrahnya semuanya saya diceritain sama istrinya, hebat sih ini. Hebat lah pokoknya semua yang berangkat haji hebat ya. Iya kan ya Ustaz Masya Alda Allah. ya. Oke, Tapi saya memang baik. masih butuh banyak belajar Mbak Yosi. Ya justru harus belajar terus Mas, jangan berhenti. Dan saya juga mohon bimbingannya buat buat saya yang mualaf, masih ilmunya masih beneran masih dikit banget gitu. Jadi ya saya mohon bimbingannya dari teman-teman semuanya. Gitu aja. Baik. Barakallah Mas Raymond, mudah-mudahan lancar, sehat kembali ke Indonesia, ke Jerman, dan menjadi haji yang mabrur. Ini ada pesan dari Mas Jufal Yono, beliau lagi di rumah saudaranya dan mohon doanya semoga saya kuat menjalankan ibadah haji. Saya masih masa pemulihan pasca operasi dari rumah sakit. Oh, mudah-mudahan ini ya Mas Yus, dimudahkan ya, diberikan kekuatan lahir batin ya. Pokoknya dimudahkan semuanya. Selanjutnya, ini ada message lagi. Amin. Oke. Selanjutnya Mbak Iul. Silakan Mbak Iul, time is yours. Kalau mau berbagi tips-tips, mungkin apa tadi, menjaga kesehatan atau meluaskan hati, memperbesar kesabaran. Selanjutnya silakan Mbak Iul. Tip-tip itu udah pasti bisa udah banyak Ustadz yang ngasih. Sebenarnya tip-tip aku itu yang masalah haji di yang dari Jerman itu udah semua aku share di grup WA Haji Jerman Forkom, jadi nggak perlu ku share lagi di sini karena yang ikut itu semua udah pasti di sana gitu. Cuma ya bedanya dengan haji Indonesia ya itu aja, nusuknya itu sistem registrasinya itu yang sangat berbeda, dan kita bisa langsung dapat gitu ya. Kalau di Indonesia nunggu 18 tahun atau nunggu 15 tahun, di sini Jerman itu bisa langsung dapat, dan tiap tahun itu pasti ada perubahan. Jadi kayak waktu yang tahun 2021 itu sistem lotre diperbaiki, jadi sistem bukan lotre tapi registrasinya masih kesulitan. Kayak saya tahun saya yang 2023 kemarin sama Mbak Septi itu kesulitan registrasi karena software servernya masih hang kayak gitu ya. Nah, sekarang sudah diperbaiki dan terus diperbaiki dari nusuk dari Saudi Arabianya juga terus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau hajinya sendiri ya pasti sama ya. Jadi yang sistem yang beda itu ya paling registrasinya itu aja. Registrasi, kalau persiapan dan segalanya itu pasti sama semua haji di dunia ya. Jemaah haji caranya itu ya sama semua, cuma ya bedanya mungkin kalau dari Jerman karena hampir setengah VIP, kalau kita bilang hampir sama dengan ONH Plus gitu ya.
Jadi hampir sama, bahkan hampir sama dengan furoda kalau dikaitkan dengan Indonesia. Jadi yang haji furoda waktu itu kami ketemu jamaah itu sama, tinggalnya di hotel yang sama dengan kami. Dan bedanya itu aja, bedanya cuma masalah registrasi dan kita lebih VIP tendanya di Mina sama Arafah itu lebih VIP dibandingin tenda-tenda yang jemaah Indonesia lainnya. Jadi kita ya lebih bagus gitu tendanya, lebih toiletnya juga banyak dan Putzen-Frau-nya itu tiap 5 atau 6 orang itu dibersihin toiletnya. Jadi yang dulu-dulu bilang toilet di Mina itu jelek dan segalanya ya, itu nggak ada. Itu bagus sekali. Jadi kita kayak VIP gitu ya. Itu bedanya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Cuma yang di Muzdalifah itu ya tetap sama ya. Cuma ada penambahan toilet tapi tetap kurang. Jadi semua tip-tip itu udah aku share, Mbak, di grup Haji Forkom, karena aku diminta memang Forkom untuk nge-share kegiatan, nge-share sesuatu yang berbeda gitu ya, kayak misalnya kartu yang berbeda, terus bagaimana kalau dari Medina atau apa segala macam, terus kita nggak dapat makan siang, beda dengan jemaah Indonesia dapat 3 kali makan. Kalau di nusuk ini tentunya atau apa aja kalau tempatnya kalau mau makan. Jadi sebetulnya untuk lainnya tuh nggak perlu udah saya share, jadi nggak perlu saya kemukakan di sini. Nggak akan cukup 5 menit soalnya. Itu kalau mau nge-share itu semua tuh bertahap. Ya, nggak akan cukup orang di share-nya banyak banget. Jadinya aku nge-share-nya sampai segala laundry, aku share, laundry, catering semua udah aku share pokoknya. Nah, yang aku harapkan mungkin nanti untuk tahun depannya, jadi saya minta jamaah haji yang sekarang ini untuk merangkum atau menulis atau men-share yang berbeda dengan yang tahun sebelumnya gitu. Oh iya, betul, Nah, betul. salah satu yang berbeda itu misalnya dengan tahun saya sistem wallet dalam registrasi nusuk tuh sekarang ada wallet, jadi nyimpen dulu duitnya di situ, itu berbeda. Itu kalau bisa saya dulu bikin panduannya PDF-nya tuh sampai 50 halaman, tapi karena berbeda dan saya minta mungkin nanti ada mungkin Mas Tito atau siapa yang bisa bantu untuk jamaah haji Forkom berikutnya atau haji Jerman berikutnya. Jadi mohon mungkin Mbak Irma bisa bantu bikin panduan untuk registrasi yang nusuknya atau Mas Remon nanti untuk selanjutnya apakah di sana berbeda nanti di Mina sama Arafah atau Muzdalifah mungkin nanti bisa di-share karena tiap tahun pasti ada perbedaannya gitu aja ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Nah, sama Mbak Yul, bagus ini usulnya. Jadi selalu ini ya update kondisi yang terbarunya seperti apa, itu juga jadi amal jariah untuk jamaah-jamaah selanjutnya biar tahu kondisi yang terbaru seperti apa. Oke deh, selanjutnya kita ada doa bersama. Mbak Yulsi sebentar, boleh nggak aku? Mbak Diah. Ya, silakan Mbak Diah. Karena Mbak Yul tadi bilang semua sudah saya share semuanya di grup. Ini saya cuma ada satu tip yang kebetulan saya kan tahun 2012 ya pertama kali istilahnya masyarakat Indonesia Muslim di Jerman mengenal balcok itu pada saat kita naik haji tahun 2012 dan kebetulan waktu itu Mas Ustadz Suhendra jadi penggagas Masjid Indonesia Frankfurt karena belum dapat kuota kemudian akhirnya suami saya mencari di Masjid Bosnia tempat kita ikut balcok akhirnya dapat dan memang alhamdulillah balcok itu sangat terorganisir dengan baik terkenal. Hanya memang pengalaman-pengalaman yang lain jamaah yang ikut yang lain memang nggak se-eksklusif kita Mbak Yul. Hanya saya mau menyampaikan ke teman-teman yang berangkat haji seperti tadi disampaikan Gus Bahtiar di sana kita itu memang beribadah untuk beribadah ya. Jadi godaan yang sangat besar adalah bagaimana kita meluruskan niat kita dan hati kita untuk terus kita untuk selalu beribadah. Karena ternyata memang godaannya banyak selain juga handphone. Dulu pada tahun 2012 itu saya haji sudah ada tower Mekah itu. Dan pada saat sebelumnya saya sudah umroh 3 kali. Jadi waktu umroh awal itu tidak ada
kita udah begitu masuk itu udah rasa sekali ruh inanya kita sholat dan beribadah. Dan pada saat umrah setelah itu kemudian terakhir juga bersama keluarga dan suami itu sudah saya rasakan berbeda. Nah pada saat haji itu sangat-sangat membutuhkan fokus ya untuk betul-betul beribadah sangat khusyuk. Karena begitu adzan itu banyak orang, saya juga melihatnya, kita sudah ingin sekali sholat maghrib lebih awal. Pada saat adzan itu banyak orang yang kemudian berfoto-foto. Kemudian sampai akhirnya ya kita tidak bisa dapat softnya. Dan saya juga ada di kelompok kami, karena waktu itu kan bukan hanya masyarakat Indonesia, waktu itu yang dan Indonesia hanya saya, Mas Hendra dan istri, jadi suami saya, kita berempat, kita ikut masuk dengan jamaah Turki dan Bosnia. Ada juga yang kemudian kita berkumpul di sana, ada yang akhirnya pada saat karena beribadah mungkin lebih banyak berfotonya dan sebagainya, dia tawafnya dia sampai akhirnya salah tawaf. Ya, jadi tawafnya itu bukan di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali di Ka'bahnya, tapi dia di tempat yang dimana bukan untuk tawaf, dan dia akhirnya bukan terlempar terpisah dari rombongan. Dan waktu ketemu lagi dia menyampaikan kalau dia belum tawaf. Nah, itu mungkin itu pesan aja kepada teman-teman semuanya, dan kami semua di sini insya Allah ikut mendoakan teman-teman yang berangkat haji tahun ini, mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur dan mabrurah dan kembali ke tanah air maupun tanah air kita di Jerman maupun Indonesia dengan sehat walafiat dan kembali dengan selamat, dan insya Allah mudah-mudahan seperti disampaikan haji mabrur dan mabrurah, dan kita bersama-sama bisa terus berjuang untuk Islam dan insya Allah yang dipujiin untuk mawadiyah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Diah untuk remindernya, untuk tetap fokus membersihkan hati dan fokus untuk ibadah ya. Jadi ya emang itu godaannya harus dibuang jauh-jauh. Oke, selanjutnya Mas Alda, Ustadz Alda, kita adakan doa bersama untuk teman-teman kita yang ada di sini yang akan berangkat haji, yang sedang tidak berangkat haji. Semoga dilancarkan semua urusannya. Kepada Ustadz Alda, dipersilahkan. Ya, bagaimana biasanya kita kita berdoa, kita hadirkan hati terlebih dahulu, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan dan tabur. Ya Allah, berikanlah kepada kami panggilan untuk berangkat haji ya Allah, dan berikanlah kepada mereka yang sudah dipanggil haji kepadamu tahun ini ya Allah sebagai haji yang mabrur. Pulangkanlah mereka dalam keadaan sehat walafiat, dan pulangkanlah mereka dalam keadaan haji yang mabrur. Berikanlah kekuatan, berikanlah keimanan, berikanlah kemudahan dalam segala proses hajinya, dan semoga Engkau menerima hajinya, dan kemudian Engkau berikan balasan kepada mereka, balasan surga yang Engkau janjikan ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita menyudahi acara ini, kita adakan foto bersama dulu. Jadi mohon dinyalakan kameranya untuk kenang-kenangan. Before and after nih kayaknya. Ntar kalau habis haji mungkin perlu diadain lagi Mbak Dia. Wajah sebelum berangkat sama setelah berangkat tuh beda biasanya. Mungkin sekalian kita nanti kalau terakhir kan kita mau bicara tentang family gathering sama Muhammadiyah. Mungkin sekalian Ustaz, jadi kita kumpul, sekalian juga jamaah yang kalau kalian bisa share, jadi pengalaman itu bagus juga. Iya, jadi habis foto nih kita ada ngobrol sedikit dengan PJ Goes Gathering Mas Hanson dari Munchen. Tapi kita foto dulu. Iya ya. Tapi kita foto dulu, nyalain dulu kameranya. Siapa yang belum nih? Mbak Pelita apakah sedang ada di sana? Mas Indar.
Terus siapa nih? Mbak Iul kayak ini di jalan Mbak Iul. Mbak Iul, Mas Saiful, Mas Syif lagi nggak bisa. Ini aja Mbak. Oh, aku keluar aja kali Pak. Nggak apa-apa Mbak. Oh ya, mungkin Mbak Irma bisa akunnya di ini dulu. Siapa lagi? Udah, kalau udah semua, boleh silakan Mas Afif ya, tolong ambil fotonya. Ya, saya tag ya. Nafas nggak muncul. Detik Mas ketiga. Afif nggak 1, nyala. 2, 3. Satu kali lagi. Satu, 2, 3. Oke, Mbak Yosi. Makasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Hanson, gimana nih rencananya untuk goesmu berjamaah nih menanggapi requestan Mas Alda untuk silaturahmi offline. Jadi Mas Alda juga harus datang karena Mas Alda juga sudah request. Mbak Yosi mungkin disampaikan kalau Mana teman-teman dulu yang tadi? ingin ini nggak ikut rapat, Oh tapi iya. tetap join sih. Oh iya, kalau teman-teman Kalau Mas yang Raymond tetap ya. sudah ini ada kepentingan lain boleh leave Iya, karena sudah ini Gus Bahtiar kalau Gus Bahtiar. kali Gus Bahtiar udah leave kayaknya Mbak. Oh, ya, udah nggak ya? Oke, Mas Raymond boleh leave, boleh stay juga sih, cuman ini agak-agak internal jadi takutnya ada kepentingan lain. Saya izin aja ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Terima kasih, Mas warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Udah ya, udah semua ya. Oke, silakan gimana Mas Hanson? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama belum diangkat nih jadi koordinator Goesmu, kayaknya agak salah nih. Harusnya Mas Adi kayaknya. Ketok palu aja.